Karena keberkahan makanan itu yang ada di piring. Ketika bersih berarti kita mendapatkan berkahnya. Jangan sampai kita menyisakan makanan. Kecuali kalau kita dikasih oleh orang dan tidak mampu, maka kita pisahkan. Kita pisah, kita separuh atau sepertiga kita makan, yang lainnya biar dimakan yang lain. Wa karahatu mastiha qabla laqiha. Dibenci kita ini ketika makan lalu memasukkan tangan kita ke tempat bisu, maka dijilati dulu supaya bekas-bekas makan di tangan kita ini menjadi berkahnya kita. Setelah itu mencelupkan makan boleh, atau umpamanya pakai tisu atau yang lainnya, dijilati dulu kemudian boleh pakai tisu. Ini sunnahnya beliau. Kemudian juga wa akhdul luqmati allati tasqutu minhu. Kita wajib mengambil suapan nasi atau makanan jatuh. Kecuali jatuh itu berupa cair umpamanya, kita tidak bisa mengambilnya. Maka ketika itu jajan atau ikan atau tempe atau tahu jatuh, maka jangan dibiarkan. Kita ambil, kita bersihkan debunya, atau ada air kita masukkan air, kemudian kita makan tempe atau tahu yang jatuh tadi. Tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan itu akan dimakan oleh syaitan. Karena syaitan itu menunggu kita, bahkan kadang-kadang tangan kita ditampil oleh syaitan supaya jatuh, supaya dimakan oleh mereka. Wa akluha, dan ketika jatuh makanan itu yang mungkin kita bersihkan dengan air, kita bersihkan lalu kita makan. Wa mashuha ba'dal laqi, dan kita yaitu dianjurkan untuk mengusapnya setelah kita jilati. Setelah dijilati kita boleh memasukkan tangan ini ke tempat cucian tangan, boleh. Selanjutnya mana hadisnya? Ya, istilahnya kalau kita setiap hari makan supaya kita ini mendapatkan pahala, bukan sia-sia, bukan hanya mendapatkan kenyangnya, tapi mendapatkan kenikmatan pahala dan akan kita peroleh setelah kita meninggal dunia. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dijamin kesahihannya. Idza akala ahadukum ta'aman, apabila kamu mau makan suatu makanan, baik makanan itu yang beku atau yang cair, fala yamsah asabi'ahu, maka jangan diusap jari-jari kita ini, jangan dimasukkan ke yaitu kobokan, jangan pula yaitu diserbeti dengan tisu, hatta yal'aqaha, sehingga kita yaitu jilati dulu, karena itu makanan kita, bukan makan orang lain. Kadang-kala orang makan enak tapi yaitu mencuci tangan jijik, atau mau menjilati tangannya merasa dia malas atau benci, ini tidak boleh. Au yul'uqaha, atau kalau memang kita tidak bisa yaitu menjilati sendiri kita punya anak, nah ya anak itu kalau tidak mau kita, tangannya kita ya yang kita yang menjilatinya. Nah, ini caranya. Dan ini hadis ini sunnahnya beliau yang masih banyak ditinggalkan oleh kita kaum muslimin. Ya, diajari, terutama anak kecil. Biasanya anak kecil makan dia keker-keker, dibuang, atau pula dia makan dengan tangan kiri. Lihat, anak kecil tidak pernah belajar, tapi setannya dia menyuruh dia makan tangan kiri, padahal kita tahu itu adalah makannya syaitan. Maka perlu kita mendidik anak kita, terutama yang sudah lanjut usia seperti kita semuanya. Penjelasan dari hadis ini, fihi raddun ala qaumin afsada akluhum at-taraffuh. Di sini adalah bantahan terhadap kaum yang dia itu yaitu mewah makannya, kadang-kala dibuang dan kadang-kala hanya dimakan sebagian kemudian ditinggalkan, tidak boleh. Kalau kita tidak senang makan, jangan dimakan, diam. Kalau senang, makanlah, tidak boleh kita sisakan.
kecuali kalau kita sisakan mau kita makan lagi. Faza'amu anna laqal asabi, mereka menduga bahwa menjilati jari-jari ini amrun mustakbihun, ini perkara menjijikkan. Ini pendapatnya orang kafir, pendapatnya orang tidak punya ilmu. Kita punya ilmu, beramal berdasarkan dalil. Karena Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat yang kamu tidak punya ilmu. Jadi segala sesuatu kita pakai ilmu. Bahkan orang bekerja pun dibutuhkan orang yang punya ilmu. Orang bekerja punya ilmu lebih cepat dia, dan juga kerusakannya tidak ada. Tetapi bekerja kalau ngawur, maka dia akan banyak kesalahannya dan kerugiannya. Demikian juga bagaimana makan, yang itu setiap hari kita tidak lepas daripada makan dan minum. Selanjutnya, wa an Ka'b bin Malikin, bersumber dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bisalasi asabi'a, dengan 3 jari, dengan 3 jari. Ini kalau makanan itu bukan bercair. Makanya beliau apa? Makan beliau kurma. Nah, ya. Atau yang lain sekarang banyak orang makan yaitu dikepel, kemudian dilemparkan mulutnya. Dan kita tahu ini di beberapa tempat seperti di negara Timur Tengah, makan dengan 3 jari. Selanjutnya, fa idza faragha, maka apabila beliau telah rampung selesai makannya, la'iqaha, dijilati jari-jarinya. Dan ini adalah sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi mencari pahala itu dengan ilmu, kemudian kita amalkan. Selanjutnya, keterangan dari hadis ini, istighbabul akli bisalasati asabi'a, anjuran kita makan ini dengan 3 jari. Wala yadhummu ilaiha ghairuha illa lidaruratin, jangan sampai kita mengepalnya, ya, kecuali dalam keadaan darurat tertentu, namanya tidak mungkin, yaitu pakai 3 jari. Mungkin pakai sendok tidak mengapa, atau makan itu bercair pakai sendok. Tapi tidak boleh kita angkat, yaitu piring atau nampan, kemudian kita kokop begini. Nah, ember tidak boleh. Nah, ada hadis, janganlah kamu makan, yaitu mana hidungnya bernafas di tempat bencana. Selanjutnya, al-aklu bisalasati asabi'a, maka dengan 3 jari, yadullu ala atamil khirsi ala ta'am, menunjukkan orang itu tidak rakus ketika makan. Banyak orang itu ketika makan bersama bagaimana dia kenyang sendiri, jadi makan tanpa dikunyah masuk, makan dikunyah tanpa masuk, makan dikunyah ya tidak dikunyah tapi yang penting masuk, tidak boleh. Ya, kita hendaknya makan yaitu yang menurut sunnahnya beliau. Wa man fa'ala khilafa hadza yusiku ay yuksira at-ta'ama fi famihi, yusiku ay yuksira at-ta'ama fi famihi. Siapa yang dia makan dengan yaitu puluhan yang besar sekali, maka ini yaitu dikhawatirkan akan banyak makan yang masuk ke perutnya. Ya, jadi kita makan sebagaimana makannya beliau, makannya para sahabat. Karena itu bab makan ini disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis. Kulu wasrobu wala tusrifu, makalah dan minum jangan berlebih-lebihan, dan juga dijelaskan secara detail di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya kita mendidik diri kita dan bisa mendakwai istri kita dan juga anak cucu kita. Selanjutnya, hadis nomor 750, an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-safhati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita agar menjilati jari-jari kita dan menjilati piring, ya, supaya bersih, tidak mengapa. Jangan sampai kita
merasa tercela karena dihina orang-orang awam atau orang tidak punya ilmu. Karena kita beramal untuk mencari ridha Allah, bukan mencari senangnya manusia. Kenapa demikian? Kok kenapa kita disuruh menjilati jari kita dan juga piringnya? Atau mungkin jadi piring itu karena nama kita, kemudian kita jadi bersih. Dan itu setan tidak bisa ikut makan dengan kita karena bersih. Apa kata beliau? Innakum la tadruna. Kenapa kita dianjurkan menjilati jari-jari kita setelah makan? Karena kamu tidak tahu, hei manusia, fi ayyi ta'amikumul barakah, mana makananmu itu yang mengandung barokah. Tapi kalau itu habis kita bersihkan, berarti keberkahan ikut sama kita. Tapi kalau sisa kita tidak tahu, yang barokah, yang beruntung ini yang sudah kita makan, apa yang tersisa. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari itu hari Arafah, sudah aku sempurnakan agamamu. Ya, jadi itu faedahnya. Kenapa kita disuruh menjilati tangan kita ketika makan, bahkan juga menjilati nampan atau piring atau tempat kita, karena kita tidak tahu di mana makanan yang mengandung berkah itu. Apa yang sudah kita makan atau sisa di daun-daun itu ada di piring. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, istihbabu laqtil asabi'i wasallati sofhah, anjuran untuk menjilati jari-jari kita dan juga yaitu menjilati piring. Itu kalau kita makan dengan piring, atau mungkin dengan daun mungkin bisa kita habiskan, ya. Kita habiskan supaya tidak ada satu biji nasi pun yang tersisa. Karena itu perintahnya beliau. Dan kita wajib, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Yang nomor berikutnya faedah, adamut tahawuni biqalilit ta'ami. Tidak boleh kita meremehkan dengan sesama makan yang sedikit. Fil yadi wa ghairi, baik itu yang ada di tangan kita atau yang nempel di piring. Jadi maknanya apa? Makanya kalau kita dihidangkan makanan oleh orang terlalu banyak, sisakan. Saya minta piring, saya mau makan ini dulu. Adapun kita sudah makan separuh masih merasa kurang, boleh tambah. Namun jangan sampai kita satu piring kemudian kita makan sedikit lalu sisanya tidak ada makan. Karena umumnya orang yang awam tidak mau makan bekas makanan orang. Tapi kalau beliau lain, para sahabatnya, bahkan anjuran para sahabat dari Rasulullah SAW makan hendaknya berjamaah. Berjamaah itu maknanya dari satu nampan, ya. Bukan satu piring dari satu. Kalau satu piring dibuat orang 2, 3 tidak mengapa. Tapi anjuran untuk berjamaah, baik jamaah itu minimalnya 2 orang. Maksimalnya tidak terhitung. 2 orang, kita istri sama suami atau anak ya sama bapaknya atau anak sama ibunya, ini termasuk makan bersama. Dan itu berkahnya, barokahnya, kebaikannya banyak. Dan juga kita bisa mendidik, ini makan tidak boleh di tengah, harus di depannya dulu. Makan ini tidak boleh dibuang, maka ini harus dimakan. Kalau tidak mau maka ibunya yang makan atau ayahnya makan, biar mendidik anak yang baik. Selanjutnya al-barakatu tanzilu fi wasti ta'am. Keberkahan, kenikmatan, pahala itu turun di tengahnya makanan. Nah, makanya kita tidak boleh kalau ada makan lalu diambil tengah dulu, tidak. Ya, di samping dulu, kemudian di sekelilingnya. Kalau ada teman kita, kemudian setelah itu kita mengambil tengahnya. Jadi kita mengambil yang ada di depan kita. Kul mimma yalik, makan yang ada di depanmu. Wa tantasiru fihi, dan menyebar keberkahan makanan itu kullahu semuanya, wa tubqa ila akhir, wa tabqa ila akhir, dan sampai tersisa akhirnya. Jadi upayakan makanan yang kita di nampan maupun di piring itu bersih, tidak meninggalkan walaupun satu biji nasi. Inilah adabnya kita makan, dan perlu kita nasihati keluarga kita. Perlu terutama anak-anak kita tidak punya ilmu. Hadis nomor 751.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih bab makan, idza waqa'at luqmatu akhatikum, apabila makanan kamu itu jatuh dari tanganmu, baik makanan yang sifatnya keras, tapi kalau makanan sifatnya cair kita tidak bisa mengambilnya karena campur dengan tanah. Tapi kalau seandainya makan cair itu di tempat jatuh itu bersih, kita ambil. Karena menurut asal tanah itu suci. Kecuali kalau kita jatuh umpamanya kuah yang lain meresap, kita tidak bisa makannya karena sudah bercampur dengan tanah. Tapi seandainya yaitu di keramik atau yang lainnya tumpah, kita bisa mengambil, kita ambil. Fal ya'khudha, maka kita disuruh mengambilnya. Ya, jadi kalau ikan atau yaitu apa itu namanya, ya tempe yang lainnya jatuh, kita ambil. Ketika kita tahu itu kotor, maka bersihkan kotoran lalu kita makan. Fal yumit ma kana fiha min adza, maka bersihkan kalau ada kotoran di situ. Kalau tidak ada kotoran, makanya di keramik yang suci tidak apa-apa tanpa dibersihkan karena hakikatnya suci. Tapi kalau jatuh di tanah, maka bersihkan tanahnya, kemudian dibersihkan dengan air, kemudian kita makan yang masih yang suci tadi. Karena kita tidak boleh makan yaitu tanah, karena akan pengaruh di yaitu usus kita atau yang lainnya. Nah, wala yada'ha lisyaitan, jangan kamu membiarkan makananmu itu untuk dimakan oleh setan. Artinya kalau kita mau makan ya, itu ukur dulu. Kalau sekiranya kita habiskan. Kalau tidak, maka sisihkan. Lebih baik kita menambah daripada menyisakan makanan. Karena umumnya menyisakan makanan jarang orang mau. Demikian juga kalau seorang suami makan yaitu kelebihan, maka hendaknya istrinya yang melanjutkan, atau istrinya makan tidak habis, maka hendaknya suaminya yang makan. Wala yamsakh yatahu bil mandil, dan jangan sampai mengusap tangan kita dengan anduk. Ya, jilati dulu. Ketika sudah bersih, boleh kita masukkan air atau kita pakai tisu boleh. Jadi jangan sampai tisu ini belum selesai lalu, nah tidak boleh. Ya, dicilati dulu. Kalau sudah bersih, boleh untuk yaitu menghilangkan bekas-bekas yang masih ada yaitu di jari kita, boleh kita usap dengan syarat makan yang ada sudah kita makan dulu atau kita bersihkan dengan kita jilati, baru boleh pakai tisu atau kobokan air. Nah, hatta yal'aqah asabi'ahu, sehingga dia menjilati jari-jarinya dulu, baru setelah itu boleh pakai handuk, boleh pakai tisu. Kalau sekarang pakai tisu, kan sekarang orang kaya, dulu lain pakai handuk dia. Ya, dan sekarang banyak orang pula makan itu pakai tumbuh atau yang lainnya, padahal itu punya harga. Sebaiknya ketika memakai tersebut pakai lenser atau pakai piring, kecuali kalau kita membeli di rumah makan tertentu tentunya memakai yaitu kotak, yang lainnya tidak mengapa. Selanjutnya, wala yadri fi ayyi ta'amin al barakatuh. Kenapa kita harus menjilati tangan kita ketika kita sudah selesai makan? Atau tidak boleh kita memasukkan tangan kita di air, karena kita tidak tahu di mana keberkahan makan yang kita makan itu. Kadangkala yang sudah kita makan, kadangkala yang masih sisa yang kita tidak makannya, keberkahan itu ada di luar. Ini adalah yaitu maksudnya Rasulullah SAW memberitahu pada kita tentang adab kita makan. Dan upayakan kita mendidik anak-anak kita yang kecil, karena orang tua adalah panutan untuk anaknya. Dan itu biasa yang bagus adalah ketika mondok itu ada 4-5, maka ada yang maka makan persis sekali, jadi dia ada yang tersisa, dan juga makanya pelan-pelan dengan temannya, itu pendidikan yang bagus. Nah, maka sebaiknya kita makan pun di rumah kalau bisa bergabung, karena kita makan bersama-sama berkahnya banyak dan menjadi sebab kita merasa kenyang.
Jawazu ittikhadhi mandil, boleh kita memakai handuk, boleh memakai tisu. Limaskhit ta'ami, untuk mengusap makan, maknanya bekas makanan. Walakin ba'dal laqi, tetapi harus dijilati dulu. Ya, pakai handuk atau kita bersihkan tangan di air tapi dijilati dulu. Karena kalau kita makan tidak kita jilati dulu, tentu keberkahan campur di air. Dan umumnya orang tidak mau makan yang di situ ada airnya. Tapi kalau kita umpamanya ya supaya bagus kita makan, ini ada, kita ya kita buka, kita masukkan tangan kita, tidak mengapa. Walaupun kotor, bukan kotor najis, tapi bekas yang ada di tangan bersih, kita minum, tidak mengapa. Dan itu banyak dilakukan oleh para ulama sunnah. Dan itu bukan kotor, bukan kopros, tapi itu sunnah, supaya makanan yang kita tidak bisa menjilati, masukkan walaupun warnanya beda, tapi ini halal, maka minum. Berarti sesuatu yang menempel di tangan kita masuk dengan air, lalu hari itu kita minum, dan insya Allah itu merupakan keberkahan dari Allah. Selanjutnya, hadis nomor 752, wa anhu, bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana, sesungguhnya setan, yakhdhuru akhadakum, akan hadir kepadamu ketika apa? Inda kulli syai'in fi sya'ni, dalam segala urusan. Waktu sholat ya kita didatangi oleh setan, suruh ingat ini ingat itu. Waktu kita makan kita dilalaikan supaya tidak baca bismillah. Ya, waktu kita bertemu dengan istri supaya kita tidak membaca doa, tidak membaca doa Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu kalau kita bertemu dengan istri, maknanya berkumpul. Ketika mau tidur harus berdoa, bangun dari tidur harus berdoa. Mimpi yang tidak baik kita ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi semua doa ini berada di mana-mana. Kita waktu safar, waktu kita di masjid, waktu kita di WC, keluar dari WC, semuanya ada doanya. Mau tidur, bangun tidur pun juga ada doanya. Mau masuk masjid juga ada doanya. Nah, selanjutnya, fa inna syaitana yakhdhuru akhadakum fi kulli syai'in min sya'nihi. Setan ini akan menghadiri kamu kapan saja kamu berada. Waktu baca Al-Quran kadang-kadang diingatkan yang lain. Waktu sholat diingatkan di rumah, ya. Waktu ketika Jumat dibuat kita mengantuk, ya begitulah syaitan menggoda kita. Seandainya dia itu makhluk yang bisa kasar kita pukul, tapi itu makhluk yang halus. Maka perlunya kita selalu ta'awud. Kalau kita sholat diingatkan oleh setan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sholat sendirian meludah. Kalau berjamaah tidak, kita cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi mereka. Hatta yakhdhurahu 'inda ta'ami, bahkan setan akan hadir ketika kita memakan. Nah, apalagi orang makan banyak, kesempatan setan ini menggoda. Satu suruh makan dengan tangan kiri, dan satu suruh yaitu ya supaya menyanyiakan makanan itu. Yang satu membiarkan makanannya, dan juga yang lainnya. Inilah syaitannya aduun linnas, musuhnya manusia. Inna syaitana lakum aduun mubin. Syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Fa idza saqatat, maka apabila jatuh makanan kita ini, luqmatun, yaitu satu suap, akhadikum, salah satu di antara kamu, apabila makan kita ini satu suap jatuh, falyakhudha, maka ambil. Jangan dibiarkan untuk setan. Karena setan senang menunggu orang makan yang sisa-sisanya. Karena setan itu makannya tulang. Ya, tulang dia. Ya, makanya bukan yaitu makan tulang dia. Kalau makan yang enak dia, nasi senang dia. Fal yumit ma kana biha min adza. Kemudian kalau jatuh maka bersihkan, bersihkan kotorannya, debunya, lalu setelah itu kita makan. Summa liyakulha, kemudian segera makan, jangan kamu biarkan. Momennya diambil tapi kita tidak memakan, dibersihkan, dibiarkan. Nanti setan yang makan.
Summal yakulha, kemudian makanlah, wala yada'ha lisyaitan, jangan dibiarkan untuk syaitan. Ya, karena syaitan ini kadang-kadang nampel makanan kita. Kadang-kadang menipu kita, kadang-kadang menyuruh kita untuk makan yang haram. Fa idza farigha, maka apabila kita sudah selesai makan ini, falyal'aq, maka falyal'aq asabi'ahu, maka jilati tangan kita, jari-jari kita 5 ini. Fa innahu la yadri, ini sebabnya. Kenapa kita harus menjilati tangan kita ketika kita rampung selesai makan? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin al barakah. Karena kita tidak tahu di mana makan yang mengandung berkah, mengandung kenikmatan, yang mengandung pahala. Nah, ya inilah yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tata cara atau adab kita makan. Selanjutnya, wa ana Anasin radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sedang makan, la'iqa asabi'ahu salasi, maka beliau menjilat yaitu jari-jarinya yang 3 atau 3 kali. Jadi kalau kurang bersih tidak apa-apa. Ya. Dan kalau kita jumpai para yaitu ulama sunnah ketika makan bersama, rata-rata menjilati semuanya. Dan itu adalah karena ilmu. Kita bukan mengetahui kebenaran dengan perasaan. Karena perasaan bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yada'ha lisyaitan, jangan kamu biarkan, jangan kamu sisakan makanmu itu untuk syaitan. Kita makan paling enak, nasi ya, dan juga lauknya, dan juga sayur, itu makan kita. Nah, maka kalau ada orang yang makan, orang awam yang tidak tahu, maka syaitan menunggu, bahkan mungkin akan ditampilnya. Ketika ditampil tidak diambil oleh orang awam itu, maka syaitan yang makannya, naudzubillah min dzalik. Wa amarana an nasluta yani qas'ata, wa amarana an nasluta al qas'ata, dan kita diperintah oleh Nabi untuk menjilati nampan kita atau piring kita. Kalau pakai sendok, sendoknya dijilati pula supaya tidak ada bekas makanan yang nempel di nampan maupun di sendok. Waqala, nah ini sebabnya mengapa beliau memerintahkan demikian. Innakum la tadruna, karena kamu hai kaum muslimin tidak tahu fi ayyi ta'amikumul barakah, mana makanan yang mengandung keberkahan untukmu. Ya, inilah menunjukkan kesempurnaan Islam. Begitu makan diaturnya. Selanjutnya pula hadis nomor 754, wa an Sa'idin ibn al-Haris radhiyallahu anhu annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu, bahwa Sa'id bin Al-Haris pernah menanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu anil wudhu'i mimma massatin nar, tentang wudhu yang mana air itu kena api. Nah, ya. Jadi maknanya dimasak. Faqala la, maka katanya jangan, ini hadis ini dimansuh. Pertama yaitu dilarang kita wudhu air panas. Tetapi hadis ini yang sesudahnya akan dimansuh, dihapus. Boleh kita wudhu dengan air yang panas, ya, asal tidak memadaratkan badan kita. Seperti pula kalau kita sedang yaitu jima dengan seistri, kemudian pada waktu mau mandi betul-betul dingin sekali mandi, dan kalau kita merasa dingin mandi, badan kita nanti menjadi hangat. Atau kalau memang fisik kita tidak mampu dengan dinginnya yaitu air, maka boleh kita masak air. Ya, orang-orang kaya itu biasanya ada tandon tertentu, ada merah, ada hijau. Kalau merah itu menunjukkan panas, hijau menunjukkan dingin. Nah, boleh ya. Yaitu karena kita apabila mau mandi junub takut dengan air dingin, maka kita panaskan air itu. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita ini pernah hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la najitu misla hadza ta'ami illa qalilan,
kami tidak pernah menjumpai makanan kecuali sedikit. Jadi kita ini selalu mewah makan kita ini dibandingkan makannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu paling banyak makan itu al-aswadani, air dan kurma. Bahkan juga pernah 3 hari tidak makan roti karena tidak ada roti yang dimakan. Bahkan juga pernah 10 hari pun tidak makan, tapi para sahabat memberinya. Begitu keadaan beliau, tapi tidak mengurangi iman mereka dan tidak menjadi sebab pertengkarannya dengan istri. Karena ilmu ini yang yaitu menunjukkan yang membuat tenangnya jiwa kita. Fa idza nahnu wajadnahu, maka apabila kami menjumpainya makanan itu, lam yakun lana manatilu. Kalau kita habis makan tidak punya tisu, tidak punya yaitu handuk, illa akuffana, kecuali tangan-tangan kami, tapak-tapak tangan kami ini, wasawa'idana wa akdamana, dan juga betis-betis kami atau kaki-kaki kami. Bagaimana? Summa nusalli. Jadi kita kalau memang tidak ada yaitu tisu, tidak ada air habis makan, kok ada bekas boleh diusapkan di kakinya. Ya, diusapkan kakinya. Karena kita kalau sholat tangan ini kalau tidak bersih akan berbau. Summa nusalli. Nah, kemudian kami sholat, lam natawaddo wala natawaddo, dan kami tidak wudu. Ini hadis Imam Bukhari. Jadi boleh kita makan makanan walaupun itu berbau, asal bukan makan yaitu bawang. Bawang apa? Bawang putih, bawang merah itu baunya serba. Atau makan durian. Ya, kalau kita dapat durian 1 itu di rumah, berbau dia. Mana duriannya? Padahal 1 itu. Nah, ya. Jadi kita kalau mau masuk sholat berjamaah, hilangkan mulut-mulut kita dari bau yang mengganggu kepada saudara kita. Nah, atau orang itu mungkin giginya dia sakit ya, berbau, terutama orang yang sakit kena gula itu biasanya baunya maka berkumur. Ada ayat cairan untuk menghilangkan bau mulut. Baik, supaya kita tidak mengganggu tetangga kita. Bahkan kita kalau baju ini sudah baunya tidak enak, maka kita harus ganti. Terutama kita sholat berjamaah tidak boleh mengganggu saudara kita. Yang dapat diambil kesimpulan di sini, dalilun ala anna hukma ma massatun nar qad nusikha. Dalil hadis tadi yang menjelaskan bahwasanya siapa saja yang makan yang di situ pernah digoreng atau dipanggang ya, disate, maka yaitu setelah itu harus wudu, maka ini dimansukh, dicabut. Asalnya dilarang, kemudian boleh. Namun sebaiknya kita pada waktu sholat maka kita berkumur, membersihkan dulu yaitu bekas-bekas makanan yang ada di mulut kita, supaya nanti kita pada waktu sholat mungkin ada yang mengganjal di gigi kita, ya mungkin lidah ini mencongkelnya. Nah itu kalau mencongkelnya harus dibuang, tidak boleh kita menelannya. Ya, ini harus kita pahami. Atau pernah yaitu minum kopi, mungkin ada masih sisa-sisa di bagian gigi ini, kemudian menelannya tidak boleh. Lebih bagus kita berkumur dulu. Makanya dianjurkan kita itu mau sholat berkumur. Berkumur mana membersihkan mulut kita dari rasa-rasa yang sebelumnya kita makan, sehingga tidak ada gangguan dalam pikiran kita. Selanjutnya pula di sini dijelaskan qillatut ta'am fi awwali ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya makan itu pada awal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabara ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar sahabatnya beliau. Jadi beliau tidak pernah menggerutu. Demikian juga sahabatnya. Bahkan satu saat orang itu mungkin 1 hari tidak makan karena tidak ada makanan yang dimakan. Bahkan juga sampai 2 hari seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? 2 hari tidak makan air. Al-aswadani, air dan kurma. Kalau kita minum air ini bisa mengganjal pula dari lapar kita, karena air ini akan masuk di tubuh kita menggantikan makanan. Karena itu orang ketika dia sakit ya, maka diimpus air yang masuk, tidak boleh makan karena diinfeksi bagian yaitu perutnya atau yang lain, maka penggantinya adalah makan, minum, sehingga air ini pembersih kotoran-kotoran yang ada, terutama orang sudah lanjut usia.
Syekh Albani rahimahullah taala ketika sudah lanjut usia, makanannya sakit, timbul asam uratnya, timbul kolesterolnya, macamnya penyakitnya orang tua. Ketika minum terus alhamdulillah menjadi sembuh. Karena air ini akan membersihkan yang ada di dalam kandungan yaitu perut kita. Makanya upayakan kalau kita yaitu pagi, biasanya kita makan sore, ya menurut kedokteran atau kita rasakan sendiri, kalau kita makan bisa setengah liter, minum setengah liter, maka kotoran itu akan keluar. Dan baunya juga tidak semerbak karena campur dengan air. Ya ini yaitu karena air itu pembersih. Makanya orang dianjurkan kita minum itu secara dokteran yaitu 2 liter minimalnya sehari. Karena untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Makanya kentut itu kadang-kala baunya kesana kemari karena kurang minum. Jadi kalau kurang minumnya banyak nanti bisa keluar ya kotoran yang ada. Selanjutnya, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tabiruna ad-dina ahammu min at-ta'ami wasyarab. Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mementingkan agama daripada makan dan minum. Nah, karena makan kalau terlalu banyak mati kita, sakit. Makanya semua penyakit penyebabnya makanan. Kalau kita orang sudah lanjut usia makan ayamnya alergi, maka kita makan yang lain. Makan udang timbul gatal, cari makan yang lain. Ini bagian kedokteran, bagian kulit atau makanan, maka bisa kita periksa karena mereka lebih tahu dalam hal ini. Ini, Pak, jangan makan kepiting. Tidak mengapa, karena makan yang halal masih yang lain, masih ada. Karena kita makan nikmatnya sebentar, tapi sakitnya cukup lama. Selanjutnya, istimalul mandil jaizun inda tawaffurihi. Kita menggunakan yaitu handuk atau tisu boleh tatkala itu tersedia, ya. Tapi kalau tidak ada, kita bisa yaitu dengan menjilati jari-jari kita. Kita lanjutkan. Babu taksiril aiti 'anil ta'am 'ala ta'ami. Babu taksiril aiti 'ala ta'am. Bab hendaknya kita makan bersama-sama. Ini paling bagus. Memperbanyak tangan dimakan, maknanya makan bersama. Karena makan bersama ini kita dengan istri atau dengan anak, itu kita bisa menasihati. Kalau ada yang keliru, ini tidak boleh dimakan. Ya ini yang dimakan. Makan dengan tangan ini. Kita bisa menyampaikan nasihat. Dan nasihat ini kalau dilakukan terus menerus akan menjadi ilmu bagi mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini kafis salasati. Makanan untuk 2 orang boleh dibuat untuk 3 orang. Nah, ta'amul isnaini kafis salasati. Makanan untuk 2 orang boleh dipakai untuk 3. Wa ta'amus salasati kafis arba'ati. Makan yang disediakan untuk 3 orang cukup dimakan untuk 4 orang. Ini menunjukkan kita hendaknya ketika kita punya keluarga, ya, kemudian atau punya tamu, makanan tinggal sedikit, maka boleh kita membagi-bagi kepada tamu tersebut, atau kita bagi-bagi dengan keluarga kita. Karena Allah Ta'ala yang membuat kita ini kenyang. Apalagi orang itu kalau sudah lanjut usia makanya kurang, ya, tersesak di sini ya, dan juga merasa sebab, yaitu perutnya. Kecuali kalau tenaga pekerja yang keras, tidak mengapa karena memang butuh tenaga untuk memperkuat yaitu pekerjaannya, yaitu dengan makan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi, makan untuk 1 orang, yakfil isnaini, ya, cukup untuk 2. Artinya kalau kita umpamanya ada tamu, kita sendirian makanan, kita ajak tamu itu untuk makan bersama. Ini makan yang ada, mari kita makan bersama. Jadi kita jangan merasa malu kalau makan bersama, atau merasa malu makan kita tidak enak. Makan, ya, apa yang
kita punyai itu yang kita sediakan. Bukankah para sahabat ngasih kuah kepada tetangganya? Kuah, airnya saja. Dan itu supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Wa ta'amul isnaini yakfi al-arba'ah. Makan untuk 2 orang bisa untuk 4. Nah, karena Allah Ta'ala yang membuat kita kenyang. Ya, jadi makan untuk 2 orang. Kalau kita ada tamu, kita ajak, ayo makan bersama. Atau kita bagi. Kita bagi kalau memang mereka kurang berkenan makan dengan kita. Maka kita bagi, ya 2 menjadi 4. Wa ta'amul arba'ati, makan yang disediakan untuk 4 orang yakfis samanya, cukup untuk 8. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8. 8 bisa 16. Dan inilah yaitu petunjuknya beliau. Dan yang menjadikan kenyang itu Allah. Ya, makanya kita kalau membiasakan diri makan sedikit, insya Allah kelanjutannya baik. Tapi kalau para tukang, ya, atau orang tidak kuat kecuali harus makan karena dia fisiknya kurang sehat, boleh. Namun Allah berfirman, yaitu kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Baik, ini waktunya isya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan bab adabus syarabi, bab adabnya minum. Kalau tadi bab adabnya makan. Wastihbab bitanaffusi salasan, dianjurkan kita kalau minum bernafas 3 kali gini. Minum terus nafas kita di luar, bukan di dalam. Karena ini hidung ini mengeluarkan racun, menghirup udara yang bagus. Karena itu orang pakai masker biasanya banyak terganggu. Karena ada tertutup, kemudian dia tidak bisa keluar. Jadi hidung ini menghirup udara yang bagus, mengeluarkan racun keluar. Karena kadang-kala batuk dan kadang-kala sesak. Tapi kalau orang itu memang flu atau yaitu ya alergi dengan debu, tidak mengapa, ditutup. Karena hidung ini perlu menyedot udara yang bersih, perlu yaitu mengeluarkan udara yang kotor. Kecuali kalau kita sedang bekerja di tempat-tempat yang sifatnya perbengkelan atau yang lainnya, dan juga di situ terganggu dengan bau-bau yaitu besi atau yang lainnya, boleh, dengan syarat betul-betul nanti kalau selesai maka dia harus mengeluarkan yaitu membuka hidungnya supaya bisa menghirup udara yang segar. Kharinam wastihbabu tanaffusi salasan kharijal ina. Ketika kita minum dianjurkan bernafas 3 kali dan kita keluar dari bejana itu. Ya, bismillah. Minum lagi kemudian di luar. Bukan minum di sini terus, enggak. Tetapi minum 1 teguk kita keluarkan yaitu hidung kita dari ini, supaya tidak kecampuran racun yang keluar dari hidung kita. Wa karahati tanaffusi fil ina, dan kita dibenci bernafas di bejana. Ya, jadi kalau kita kalau minum dulu, kemudian kalau mau bernafas keluar. Minum kemudian kita jauhkan minum kita supaya racun yang keluar ini tidak masuk di bejana kita, tidak masuk di gelas kita. Wastighbabu idaratil ina anil yamin, dianjurkan kalau kita bagi makanan atau ya umpamanya ada makanan maka didahulukan yang kanan. Walaupun yang kiri ini orang tua kita, dahulukan yang kanan. Dianjurkan kita mengedarkan makan dari sebelah kanan, karena Allah Ta'ala mencintai hambanya yang mendahulukan kanan. Ini hal-hal yang baik, mengambil makan. Tapi kalau yang membuang kotoran maka dianjurkan dengan tangan kiri, bercebok tangan kiri, mengambil kotoran dengan tangan kiri. Mungkin juga menyapu kalau kita mampu dengan tangan kiri kita, lebih baik dengan tangan kiri. Nah, ini adabnya banyak sekali. Setelah kita bahas masalah makan, dibahas pula anjuran kita minum, ya, tidak bernafas di dalam bejana, tetapi kita keluarkan hidung kita di luar, dan juga dianjurkan kita kalau membagikan makanan atau minuman sebelah kanan dulu. Jadi kita di sini, sana dulu. Dengan dasar hadis
an Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi salasan. Beliau itu kalau bernafas ketika minum 3 kali. Diminum terus nafas di luar, ya. Diminum lagi terus nafasnya di luar. Diminum lagi kemudian mengeluarkan nafasnya di luar, bukan di dalam, ya. Kana yatanaffasu fi syarabi salasan. Beliau ketika bernafas ketika waktu minum yaitu 3 kali. 3 kali keluar nafasnya di luar, dari minum 3 kali. Nah, apa yang dimasukkan di sini? Yatanaffasu mana kharijal ina. Yang kita bernafas mana ketika kita bernafas jangan di dalam ini tapi di luar. Karena kita kadang suatu bernafas kadang kalau mengeluarkan udara, kadang kalau menghirup udara. Yang tidak boleh kita mengeluarkan udara di bejana, tapi kita boleh menghirupnya ketika kita tidak mengeluarkan udara kita dari hidung kita. Selanjutnya, as-sunnatu fi syurbi ay yashriba salasan minal ina. Dianjurkan kalau kita minum dalam bejana 3 kali ini. Minum. Kita tinggal dulu. Minum lagi. Kemudian minum lagi 3 kali. Dan ketika kita kurang boleh 4. Tapi 1 tegukan ini sekiranya bisa yaitu menyegarkan tenggorokan kita. Tapi kalau itu minuman yang panas maka kita harus pelan-pelan. Yang paling bagus itu minum yang sifatnya setengah, yaitu yang agak dingin. Karena beliau menyenangi minum yang dingin. Boleh kita minum es, tapi dengan syarat kalau kita tidak alergi dengan es. Karena makan minum itu penyebab sakit. Makanya Allah berfirman, "Qulu wasrabu wa la tusrifu." Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Karena sebab penyakit fisik kita rata-rata ditinjau dari para dokter sebab makanan. Pak, jangan gula karena gulanya tinggi. Pak, jangan makan gurih-gurih dulu karena kolesterolnya naik. Asam uratnya juga naik. Ternyata penyebab makanan adalah penyebab sakit adalah makanan. Makanya kita disuruh makan sekiranya tidak mengganggu atau memudaratkan badan kita. Selanjutnya wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasrabu wahidan kasurbil ba'ir. Kamu jangan minum seperti minumnya unta. Minum unta terus masuk, enggak pernah dia melepas. Terus ya, karena dia punya kantong untuk menyimpan air selama setengah bulan. Tapi kalau unta mengeluarkan air jernih, jadi dia disimpan. Makanya kalau unta boleh minumnya terus, yang ngelokok terus gitu, karena ini binatang. Dan kita tidak boleh meniru binatang. Karena kita manusia maka punya ciri khas sendiri, punya sifat sendiri. Tapi unta minum banyak boleh. Terkadang orang minum segelas besar, tidak boleh. Kalau itu binatang boleh, karena itu haknya binatang, kita bukan binatang. Ya, ini perlu adab kita minum. Walakin israfu masna wa sulasa, tapi minumlah, ya. Nah, turun dulu. Kemudian setelah masuk minum, kurang minum lagi. Kemudian kita lepaskan dulu. Itu cara minum. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wasammu idza antum syaribtum, jangan lupa kita baca bismillah kalau kita sedang minum. Kalau lupa baca bismillah, bismillah awwalahu wa akhirahu. Kalau kita makan bersama orang yang awam lebih bagus kita bercontoh bismillah supaya yang lain ikut. Karena setan itu selalu yunsin nas, melupakan manusia. Maka orang punya ilmu boleh dalam rangka untuk mengajari jamaah yang ada bismillah. Setelah itu alhamdulillah ketika selesai. Ini untuk orang awam yang belum banyak tahu ilmu, barangkali dengan kita memberi contoh ini menjadi mereka meniru kita. Wahmatu, dan bacalah alhamdulillah setelah kita selesai minum, selesai makan. Idza antum rafa'tum, ketika kamu sudah meletakkan nampanmu, meletakkan piringmu, setelah itu baca alhamdulillah. Pertama kita baca bismillah,
Kalau lupa bismillah awal wa akhirahu, tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah cukup. Kalau lupa bismillah awal wa akhirahu, ketika kita setelah makan baca alhamdulillah, kita memuji pada. Demikian juga minum boleh, minum bismillah, minum alhamdulillah. Ketika minum lagi bismillah, selesai itu setelah minum kita membaca alhamdulillah boleh. Dan ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, dijelaskan di sini la yaqtamitu ala maknahu li dha'fi mabnahu bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil babi wa niyatin amma siwahu. Adapun hadis ini ada yang mengatakan yaitu lemah. Namun tetap kita ini lemah, kadang kita dianjurkan ketika kita ini minum dianjurkan bismillah. Ya, walaupun hadis ini lemah tapi dikatakan oleh Imam Tirmidzi qala hadisun hasanun. Kemudian berikutnya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina. Tidak boleh kita yaitu bernafas di bejana. Jadi minum ya. Nah, kemudian bernafas di situ tidak boleh. Karena nafas kita keluar itu mengeluarkan racun. Bisa juga orang itu sebab sakitnya karena racun yang keluar yang masuk di dalam air. Ya. Naha ayyutanaffasa fil ina. Dilarang kita bernafas di bejana. Dan ini dijelaskan nahyu anitanaffusi fil ina mukhtassun bi khalati surbi. Larangan kita bernafas di bejana ini khusus untuk orang yang sedang minum. Kalau orang yang makan lain dengan minum yaitu ada hal yang sifatnya hubungannya kita dengan hidung yang masuk dalam air tersebut. Kalau makan lain, maka sebaiknya kita ketika minum jangan sampai bernafas di bejana. Tapi kalau kita makan tidak mengapa. Kalau makan ya satu suap kemudian kita bernafas ketika makan tidak mengapa karena tidak ada hubungannya dengan air. Al-khassu ala nadhafah, ini menunjukkan anjuran Islam supaya kita itu bersih. Dan tidak ada yang bisa membawa kebersihan kecuali Islam. Bayangkan kita bangun tidur itu suruh membasuh dua tangan kita. Dan disuruh yaitu membersihkan kelamin kita. Kemudian suruh mandi apabila kita berkumpul dengan istri kita. Bahkan dianjurkan pula kita bangun itu yaitu membasuh tangan kita atau mandi. Dan ini menunjukkan baiknya Islam di dalam yaitu mendidik umat, di dalam mendidik yaitu umatnya. Id kharaja yakhruju ma'an nafsi busaq. Kadang-kala manusia itu bersin keluar apa? Ingusnya. Au mukhatin, keluar pula riak dia. Mukhat itu ingus, busaq itu yaitu liur yang keluar dari tenggorokan kita. Karena itu apabila kita yaitu wudu maka perlu berkumur, perlu menghirup air hidung supaya kotoran dalam hidung itu keluar. Dan juga perlu kita menyela-nyelai, berkumur pakai sikat boleh, kalau orang dulu pakai siwak. An-nafkhu wa asyaddu minat tanaffusi fi nahi. Kita meniup ya, meniup makanan yang panas tidak boleh. Itu lebih keras daripada kita bernafas di dalam bejana itu. Karena kalau kita punya makanan yang yaitu panas, yang sifatnya masih keluar uapnya, lebih baik kita tunggu dulu. Mungkin kita bisa yaitu membelai dengan sendok kita supaya uapnya keluar. Baik, satu hadis lagi. Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qadsiba bimain. Pernah beliau itu diberi oleh sahabatnya yaitu susu tapi dicampur air. Susu campur air, bukan susu murni. Wa an yaminihi a'rabiyun. Sedangkan di kanannya beliau itu ada orang Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan di kirinya beliau Abu Bakar, di kanannya adalah orang Arab Badui, di kiri beliau adalah sahabat Abu Bakar. Fasyaribah,
maka minum. Nah, summa u'tiyal a'rabiyah, kemudian diberikan kepada orang Arab Badui, faqala al-aiman fal-aiman. Nah, jadi kalau ada pembagian minum, maka didahulukan yang kanan. Ya, kalau direbut oleh yang kiri tidak boleh. Ya, jadi kita minum atau makan, kita mengedarkan dari kanan kita, karena Allah Ta'ala mencintai al-aiman. Anna Allah Ta'ala yuhibbul yamin, yuhibbul aiman. Allah Ta'ala mencintai hambanya kalau mendahulukan yang kanan. Ini untuk hal yang baik. Seperti kita masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Seperti kita yaitu masuk rumah, mendahulukan yang kanan. Tapi kalau keluar dari rumah, kita mendahulukan kaki yang kiri. Keluar dari masjid, kita mendahulukan kaki yang kiri. Ada satu hadis lagi, tinggal satu di sini. Wa an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Beliau pernah dikasih minum. Fasariba minhu, lalu beliau minum. Wa an yaminihi, dan di kanan beliau ini ada hulam. Hulam itu budak. Wa an yasarihi, sedangkan di kiri beliau adalah yaitu hulam, jadi anak kecil. Sekali lagi, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syarabin, maka beliau pernah dikasih minum. Fasariba minhu, maka beliau minum. Dengan syarat kalau minum itu tidak ada alergi bagi si dia. Karena penyakit itu sebabnya makan dan minuman. Karena itu kadang-kala orang tidak terbiasa minum es jadi batuk. Makanya apabila mengganggu fisik kita, kita minum yang lain. Karena makan yang halal, minuman yang halal jumlahnya banyak. Wa an yamini gulam, dan di sisi kanan beliau itu ada gulam, yaitu budak. Wa an yasarihi asyakhun, di sisi kiri beliau itu orang tua. Faqala lil hulam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hulam, yaitu anak yang budak tadi, atadzanu li an u'tiya haula, beliau minta izin karena ini bagian kanan. Apakah kamu mengizinkan wahai hulam, saya berikan minuman untuk makanan ini oleh orang tua ini? Faqala hulam, la wallahi, jangan wahai Nabi, ini hak saya. Karena beliau mengatakan maka mengedarkan makan dari kanan. Ketika yang kiri ini orang tua sedangkan dia masih anak, maka hulam ini mengatakan la wallahi, tidak wallahi, jangan diberikan kepada sebelah kiri saya. La usiru binasibi min ka'atan, wahai Nabi, aku tidak akan mendahulukan pemberian yang engkau berikan kepadaku, karena beliau memberikan kepada yang kanan dulu. Sedangkan yang ini ada hulam, anak yang belum balik, sedangkan ini orang tua. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Allah Ta'ala meletakkan minuman makanan itu kepada hulam, anak tadi, karena hak dia. Ini menunjukkan hak seseorang tidak boleh kita ganti pada orang kecuali dengan izinnya. Demikian juga umpamanya kita mengadakan walimah, yang datang pertama biar dia duduk di pertama. Jangan sampai yang pertama itu telat lalu disuruh di depan, kemudian yang duduk duluan kemudian disuruh belakang, tidak boleh. Karena yang duluan dia punya hak. Demikian juga seperti sof ataupun solat, maka anak-anak tidak boleh di depan. Maka anak yaitu boleh di tengah dan wanita di belakang. Orang tua atau terutama yang di belakang imam harus ulin nuha, orang-orang yang sifatnya faham, yaitu ketika ada imam yang sifatnya ada kesalahan atau udzur, maka boleh yang punya ilmu menggantikan imam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat sampaikan, barangkali ada pertanyaan silakan.
Baik, karena tidak ada yang bertanya, begitulah kaum muslimin wal muslimat, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kasih sayangnya kepada umatnya, kita selalu dinasihati. Maka nasihat yang paling baik adalah dari Allah Ta'ala, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sebagai orang muslim menerapkan apa yang telah disampaikan tadi, dan itu kemudahan untuk kita. Demikian juga sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.